Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak berani sebenarnya menyebut saksi ahli gitu ya, karena saya juga belajar dari Pak Yardin, terus juga sayangnya belum sempat ke tempat Pak Nafian dan juga Pak Jaya. Saya sempat belajar ke sana juga. Terima kasih kepada kawan-kawan KKPK yang telah mengundang dan selamat bisa menyelenggarakan ini, juga kawan-kawan majelis warga. Yang kita saksikan 3 kasus terakhir itu mungkin agak beda dengan yang 4 pertama karena dia melibatkan militer gitu ya, bagian dari negara. Yang ini korporasi, sebuah institusi bisnis yang kepentingannya hanya satu, bagaimana menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya serendah-rendahnya dengan memanfaatkan, tadi Mbak Mia sudah bilang di pertama, alam, wilayah, bahkan menjadikan rakyat itu sebagai buruh murah lewat model plasma misalnya pada skema perkebunan, juga pada apa yang disebutkan oleh Pak Nafian tadi. Ciri yang muncul itu 2 gitu ya. Ini perusahaan bentuknya, dia bisa skala besar, transnasional, lintas negara, tapi dia bisa juga kecil dan bisa dibiayai oleh bank-bank gitu. Dan yang kedua, dia berhubungan dengan komoditas pasar internasional gitu ya. Ada udang, terus Pak Yardin tadi menyebutkan nikel, terus Pak Jaya sempat menyebutkan pasir besi dan sawit gitu. Yang sebenarnya peran korporasi sebagai aktor pelanggar HAM itu sudah terjadi sejak lama. Bahkan sudah kalau kita bicara transnasional melibatkan perusahaan-perusahaan asing, maka pengaduan-pengaduan itu sudah sampai di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak tahun 98 mereka membuat semacam subkomisi yang khusus melihat bagaimana sebenarnya perilaku korporasi ini gitu ya. Komisi ini bekerja selama 10 tahun dan merekomendasikan bahwa melindungi hak asasi manusia itu menjadi tugas negara. Jadi meskipun negara tetap punya tanggung jawab itu. Yang kedua, korporasi harus menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, korban pelanggaran HAM harus mendapatkan pemulihan. Dan pada tahun 2011 itu kemudian menjadi, bahkan ada pelapor khusus tentang pelanggaran HAM oleh korporasi ini, yang kemudian itu menjadi yang sekarang kita kenal sebagai panduan bisnis dan HAM. Tapi ini tentu saja tidak membuat perusahaan yang punya kuasa dan modal ini senang. Maka mereka melakukanlah ketidaksetujuan dan sebagainya, salah satunya kamar dagang negara-negara industri gitu ya. Sehingga dia memang tidak beranjak dari sekedar sukarela perangkat internasional ini. Jadi didorong tapi tidak wajib. Dan kita tahu kemudian bahwa angka pelanggaran HAM oleh korporasi terus meninggi. Pada tahun lalu saja Komnas HAM itu menerima pengaduan pelanggaran HAM di mana 1009 kasus sejak Januari sampai November 2012 itu adalah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi. Yang tertinggi berkaitan dengan agraria, lahan gitu ya, dan juga pencemaran lingkungan. Nah, perusahaan pada prinsipnya merasa dia bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak mau diatur-atur oleh negara. Itulah sebabnya kita tahu kemudian ada sejak lama misalnya jika terjadi sebuah pelanggaran HAM atau kekerasan di satu tempat, saya masih ingat kasus Rio Tinto misalnya di Kalimantan Timur, dia selalu bilang bahwa nggak mungkin kami melakukan pelanggaran HAM. Kami punya kode of conduct, jadi kami punya panduan-panduan untuk kami itu punya etik gitu lah kira-kira. Kemudian bergeser karena kode of conduct nggak terlalu dimengerti gitu ya, mereka pakai namanya community development kemudian. Jadi kata CD itu terkenal di mana-mana. Tapi kan kurang keren tuh, maka sekarang muncul corporate social responsibility. Jadi CSR adalah proses di mana sebenarnya mengkomunikasikan perilaku buruk perusahaan, termasuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan. Nah, di mana negara kemudian karena mereka tidak mau diatur, maka mereka lah yang kemudian mengatur dan mengarahkan negara. Belakangan negara menjadi fasilitator buat para korporasi ini. Contohnya apa?
ada beberapa pola yang dilakukan oleh korporasi untuk melakukan ini. Yang pertama, kita tahu kalau misalnya pendekatannya industri pertambangan, kontrak karya PT Freeport itu ditetapkan sebelum kita punya undang-undang pertambangan. Kita tahu ada pelanggaran terhadap hak hak orang Papua juga gitu ya. Yang kemudian seluruh kontrak karya saat pada masa Soeharto itu mengikuti kontrak karya PT Freeport. Juga misalnya amandemen undang-undang kemudian, salah satunya contoh amandemen kehutanan, amandemen undang-undang kehutanan nomor 41 tahun 99, karena mengakomodasi rencana 10 perusahaan termasuk 13 termasuk PT Ingo di tempat Pak Yadin agar bisa membuka tambang terbuka di hutan lindung karena lebih murah. Dan itu berhasil mengamandemen pada masa Megawati, dan 1 juta hektar hutan lindung bisa dibuka oleh 13 perusahaan tambang. Belakangan juga misalnya kebijakan pengamanan objek vital negara. Tiap tahun itu ada daftar ratusan perusahaan. Tiap departemen itu mengeluarkan daftar perusahaan-perusahaan yang harus dijaga keamanannya oleh tentara dan polisi. Jadi ini model-model intervensi yang dilakukan. Yang kedua, kalau melihat pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya adalah membayar langsung pemerintah, aparat keamanan, para militer, preman tadi dibilangnya, dan ini juga baru ketahuan untuk menunjukkan impunitasnya si korporasi ini. Misalnya Freeport itu baru mengaku setelah ditanya oleh Security Exchange Commission yang Amerika Serikat. Jadi kalau dia tidak diminta membuka oleh pemerintahan rakyat Indonesia, dia tidak akan membuka. Informasi itu justru kita dapat dari setelah dipublikasikan oleh Security Exchange Commission yang mengurusin bursa saham dan sebagainya, bahwa tahun 2002 Freeport membayar militer sebesar 50 miliar, dan itu tentu jauh sebelum itu dan sesudahnya dilakukan terus-menerus. Yang lain dalam konteks membayar langsung adalah kita tahu tadi cerita Pak Jaya ya, bagaimana kemudian perusahaan menggunakan tangan-tangan polisi membiarkan kasus-kasus itu dia tertangani sehingga warga merasa tidak aman gitu. Dibiarkan begitu sampai juga pemerkosaan, perampokan. Ini pola-pola yang umum di yang saya pahami di kawasan tambang misalnya, rumah-rumah di Satroni merampok yang musiman gitu ya, tiba-tiba gitu. Tapi ada juga cara yang memang langsung aja dilakukan, misalnya pemerkosaan oleh staf. Bahkan kalau kita lihat kasus Rio Tinto misalnya di Kalimantan Timur, 1 manajer perusahaan memperkosa 6 perempuan, dan tidak ada yang berakhir di penjara. Bahkan salah satunya menjadi Bupati Kutai Barat sekarang, dan tidak ada satupun yang masuk penjara, tetapi di media misalnya mereka sebutkan sebagai uang santunan terhadap korban. Kita tahu jadi staf, aparat keamanannya perusahaan gitu ya, dan tentu saja melibatkan stigmasi yang meskipun dia lahir setelah tahun 65 misalnya, selalu tuduhan-tuduhan komunis melawan pemerintah itu jadi pola-pola tetap yang diterapkan di banyak tempat. Pola yang lain adalah menerapkan skema-skema merugikan negara dan rakyat. Kita tahu misalnya Pak Nafian sempat menyebutkan bagaimana kemudian perbudakan tidak resmi terjadi di sana. Bagaimana petambak itu kemudian yang menanggung utangnya perusahaan gitu ya. Kita tahu kasus-kasus plasma dalam perkebunan juga begitu gitu. Jadi buruh murah, perbudakan itu terjadi dalam praktek-praktek seperti itu. Yang terakhir yang kita tahu adalah model melempar tanggung jawab. Mungkin Pak Yardin tadi tidak menyebutkan, kemudian Inco dijual kepada Vale, perusahaan terbesar nikel di Brazil, yang juga nggak pernah tanya pada masyarakat, sehingga mereka jadi bingung, kita menuntut siapa? Termasuk Charon Popan misalnya, setelah dari pengusaha Indonesia terlibat korupsi, dijual kepada Charon Popan. Di Bengkulu mungkin juga serupa seperti itu, dan ini negara membiarkan gitu. Jadi membiarkan sebuah perampokan luar biasa, sumber daya alam, dan juga membiarkan rakyatnya menjadi buruh murah. Kenapa saya bilang kemudian negara memfasilitasi? Contohnya sekarang yang terjadi di Kalimantan Timur.
Di situ ada 1.488 izin pertambangan, tapi petugas pengawasnya hanya 40 orang. Hanya 5 yang memenuhi kriteria undang-undang yang berlaku. Jadi memang sengaja dibikin tidak mampu kontrol atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ini sebuah dokumen yang menjanjikan bagaimana perusahaan akan mengurus kawasan itu tidak merusak dan sebagainya. Dari 9.000 dokumen AMDAL yang dikeluarkan pada tahun 2008, data Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan 75% dokumen itu buruk. 50% pengawasnya, komisi-komisi AMDAL itu tidak berjalan. Jadi negara sengaja memfasilitasi itu dengan kelemahan, dengan ketidakberdayaannya, dan korporasi mendapat keuntungan yang luar biasa dari proses ini, gitu ya. Sehingga yang disampaikan oleh Mbak Mia tadi, teritorial, komodifikasi, dan militerisme, itulah yang kemudian menopang proses perampokan besar-besaran ini, yang itu berlangsung sampai sekarang. Bedanya kalau kita bicara pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam, saya mencatat ada 5 hal. Satu, dia melibatkan institusi korporasi yang bisa dia transnasional, modalnya besar, dan didukung oleh lembaga-lembaga keuangan yang transnasional juga. Celakanya sekarang juga lembaga bank-bank Indonesia yang juga uang-uang kita ditabungkan di sana. Yang kedua, dia melibatkan ekstraksi sumber daya alam, gitu ya, komoditas gitu. Yang ini mungkin tidak ada pada pelanggaran-pelanggaran HAM yang lain. Jadi sebenarnya perusahaan ini berpikir, aduh gimana nih ya, kok ada manusianya ya, gitu. Kira-kira begitu kira-kira. Coba nggak ada manusianya lebih mudah kayaknya masuk kawasan itu, gitu. Yang ketiga adalah kekerasan atau pelanggaran HAM yang tipikal sekali dalam sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam adalah, pertama biasanya dia terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk fisik ya, jadi hak-hak sipil gitu. Tapi karena kemudian perusahaan itu terus beroperasi, dia mencemari dan merusak kawasan sekitar dan sebagainya, maka kemudian dia menghasilkan pelanggaran HAM ekonomi, sosial, budaya yang terus-menerus berlangsung sampai bahkan perusahaan itu pergi. Karena apa? Karena dia meninggalkan lubang-lubang, misalnya kalau kita bicara tambang. Di Samarinda aja sekarang ada 150 lubang tambang yang dibiarkan begitu saja, gitu ya. Atau di Bangka Belitung sudah 10 tahun lalu sudah ada 1.000 kolong lubang tambang, yang itu nanti tentu bebannya kepada negara. Nah, jadi yang kemudian pelanggaran ekosop ini celakanya itu seperti sebuah proses pelanggaran yang diam-diam karena tidak berdarah-darah. Inilah yang saya rasa penting dilihat dalam eksploitasi sumber daya alam. Karena di situ tidak ada penembakan bisa jadi, gitu ya. Tetapi orang miskin, terus dia sakit, gitu. Itu bedanya dengan pelanggaran HAM yang lain. Yang keempat, kalaupun dia bicara kepulihan, dia tidak hanya bicara harus memulihkan orang, tapi juga lingkungannya. Karena begitu lingkungannya rusak, orang itu akan tetap terus sakit gitu, di kawasan itu, gitu. Ini karakter hak-hak ekosop yang terjadi di sumber daya alam. Saya masih ingat ada Ellen di sini, dia salah satu korban Newmont. Bagaimana masyarakat Buyat tinggal di tepi, jadi mereka berobat ke Jakarta, gitu ya, dibantu berobat ke Jakarta. Tapi begitu kembali ke kawasan itu tetap sakit karena tercemar kawasannya. Gitu. Yang lain adalah karakter pelanggaran HAM dalam sumber daya alam. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Tadi sudah disebutkan tentang trafficking oleh Mbak Mia. Tapi juga karena peran-peran perempuan berkaitan dengan peran-peran domestik dan reproduktif mereka. Perempuan yang paling banyak berhubungan dengan sumber daya alam, air, gitu ya, kebun. Sehingga kerusakan terhadap sumber daya alam, entah itu pencemaran dan sebagainya, itu perempuan yang akan paling kena berlevel, gitu, berlapis-lapis. Itu karakternya. Nah, kalau kita dengar cerita Pak Yardin, itu mulai 68 sejak Orde Baru sampai sekarang terus berlangsung. Dan saya rasa yang penting kita cermati bersama-sama adalah bahwa kemudian para pebisnis ini sekarang masuk dalam ranah politik, gitu ya. Kita tahu Prabowo misalnya sekarang dia juga punya tambang-tambang batubara di Kalimantan Timur.
uangnya juga mengalir dari situ. Kita tahu Abu Rizal Bakri, pemilik tambang terbesar, skala besar, paling besar di Asia Tenggara, akan mencalonkan diri jadi presiden. Jadi ini tantangan ke depan yang saya pikir isu pelanggaran HAM di sumber daya alam itu menjadi penting untuk dikomunikasikan, karena para pemain politik ini juga mendapatkan keuntungan luar biasa untuk membiayai kekuasaannya, gitu ya. Dan belakangan kita tahu di daerah-daerah bagaimana para pemimpin di daerah itu juga terlibat korupsi berkaitan dengan pajak dan sebagainya dari sumber daya alam. Tantangan yang ke depan yang saya rasa penting untuk kita lihat adalah berkaitan dengan pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam adalah master plan perencanaan kecepatan perekonomian Indonesia yang akan meningkatkan potret-potret yang digambarkan oleh Pak Yardin, oleh Pak Jaya dan Pak Nafian sebenarnya, gitu ya. Yang membagi Indonesia dalam 6 lorong, 6 bagian koridor yang akan dieksploitasi besar-besaran, gitu. Itu saya rasa penting untuk bagaimana juga mungkin rekomendasi dari majelis warga meletakkan ini, gitu ya, kepada pihak-pihak yang terkait. Tapi saya cukup bersemangat sebenarnya dari pagi sampai sore ini, karena ternyata ada 2 kunci yang saya rasa ke depan itu jadi jadi harapan kalau mendengar cerita Pak Jaya, bahkan Pak Nafian, terus juga Pak Yardin dan 4 kesaksian sebelumnya, bahwa rakyat sedang tidak diam dan mereka melakukan 2 hal, melawan dan mencoba memulihkan lingkungan mereka yang rusak. Saya rasa 2 hal ini yang penting terus-terusan kita dukung ke depan. Terima kasih.